Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Opong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini ada pertemuan Presiden PKS dan Ketua Umum Partai Nasdem. Nah, kalau Cak Opong bisa menyimpulkan sementara bahwa kedatangan PKS ke Nasdem itu setelah Partai Nasdem mengumumkan bakal calon presidennya adalah Anies Baswedan, Ganjar, dan Andika Perkasa. Jadi karena ada Anies Baswedan, maka PKS datang ke Nasdem. Ya, dari hasil pertemuan itu ada dibacakan kesepakatan. Bagi Cak Ompong, ini adalah hal yang lucu. Ya, seperti lawakan politik. Kenapa saya mengatakan itu? Ya, beberapa kali Partai Nasdem dikunjungi oleh ketua umum partai, itu belum ada dibacakan kesepakatan. Namanya saja lobby. Ya, lobby itu sesuatu yang masih mentah, masih ada penjajakan, ya, masih ada ya pemahaman di sana sini, ya. Jadi masih jauh. Itu saya melihatnya. Jadi bahwa Nasdem dan PKS itu masih belum ada kesepakatan seperti yang disampaikan oleh Bang Surya Paloh. Kalau ditarik kesimpulannya adalah kesepakatan yang belum sepakat. Nah, itu satu. Jadi ini sebetulnya masih taraf lobby. Yang kedua, pemahaman yang lebih dalam perlu dipahami oleh kedua belah pihak. Nasdem belum pernah dia bekerja sama dengan PKS. Ya, belum pernah. Justru ya sebelum PKS itu datang, Nasdem itu saya rasa dia di internalnya itu sudah ada brainstorming. Ya, di antara sesama tokoh di Nasdem itu ada brainstorming, ada benchmarking. Jadi tidak serta-merta juga PKS datang lalu membuat sepakatan, ya tidak begitulah. Brainstorming pertama, satu, platformnya berbeda. Ya, jadi Nasdem dengan PKS itu berbeda. Yang kedua, apakah PKS itu paham nggak dengan restorasi Indonesianya Nasdem? Ya kan? Nah, yang berikutnya ya tadi Nasdem sendiri sebelum PKS itu datang, dia sudah punya bahan hasil ya tadi brainstorming di antar mereka. Tentu ada pertanyaan loh, kenapa kok PKS tidak ke Gerindra? Nah, ini kan pertanyaan ini di Nasdem. Pasti itu ada pertanyaan itu di internal. Kenapa kok PKS tidak ke Gerindra? Kenapa kok ke Nasdem? Nah, itu pasti diskusi hangat itu di internal Nasdem. Ya kan? Artinya apa? Sebelum kedatangan PKS, Nasdem itu sudah punya bahan yang menjadi pertimbangannya. Nah, saya melihat PKS itu datang ke Nasdem untuk meyakinkan Nasdem bahwa Anies Baswedan adalah capres yang terbaik. Itu masih jauh banget itu. Masih jauh. Ya. Itu bolak-balik ditanya oleh wartawan ke Bang Surya Paloh, masih jauh. Iya kan? Yang ketiga, kita pakai cikal.
jika Anies Baswedan didukung oleh PKS maupun Nasdem, MOU-nya itu siapa dengan siapa dan dibacakan ke siapa itu coba? Apakah MOU-nya itu PKS dan Nasdem menandatangani lalu dibacakan ke siapa? Ke Anies Baswedan yang tidak punya partai. Beda dengan Ganjar. Nasdem, PDIP sepakat bekerja sama membawa Ganjar Pranowo. Itu kesepakatan itu dibaca di hadapan Ganjar Pranowo. Kalau ini dibacakan ke siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan partainya apa? Lalu jika Anies Baswedan itu melakukan sesuatu, misalkan dia sudah terpilih jadi presiden, misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Nasdem, nah siapa itu yang bertanggung jawab? Ya kan? Jadi kalau menurut saya juga Nasdem pasti sampai ke sana. Ya, belum lagi ya seperti kita ketahui Anies Baswedan kekuatannya itu adalah ya menjual politik identitas, yang hal ini itu sangat haram itu di Partai Nasdem. Jadi saya punya keyakinan PKS pasti gagal untuk koalisi dengan Nasdem. Oke, demikian analisa Ca Ompong dari Warung Kopi. Terima kasih.